Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rafiq Jauhari. Anda bisa mengakses data-data saya pada www.rafiqjauhari.com. Para pemirsa sekalian, ini adalah rekaman pertama saya yang saya buat di Komplek Masjidil Haram. Saat ini saya berada di lantai 3 Masjidil Haram. Tepatnya berada di perluasan Raja Fahad, atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah Tausiah Malik Fahad. Di sekitar saya saat ini saya bisa melihat ada beberapa orang, mereka sedang sibuk dengan Al-Quran. Ada yang tampak mereka sedang sibuk dengan catatan doanya, mereka membaca, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terlihat dari mereka saat ini, rambut mereka sudah terpotong gundul. Ada juga di antara mereka yang memendekkan potongannya. Mengapa seperti itu? Karena mereka baru saja selesai menjalankan ibadah umroh. Di tengah-tengah doanya, di tengah-tengah bacaan Qur'annya, saya bisa menangkap bahwa mereka sangat berharap ibadah umroh yang dia lakukan ini adalah menjadi ibadah umroh yang mabrur, ibadah umroh yang diterima juga. Berbicara masalah ibadah yang mabrur, umroh atau haji yang mabrur, sebenarnya mabrur ini apa sih? Sebuah istilah yang sering diulang-ulang, orang juga mengharapkan bahwa ibadahnya mabrur. Apa yang diharapkan orang itu? Apa yang dimaksud dengan mabrur? Mabrur ini dari sebuah istilah yang dalam bahasa Arab dikenal dari sebuah kata birrun. Birrun itu artinya baik. Maka orang mengatakan ibadah yang mabrur artinya adalah ibadah yang baik. Lantas ibadah haji atau ibadah umroh yang mabrur yang mereka inginkan itu yang seperti apa? Ibadah yang mabrur, haji ataupun umroh yang mabrur yang diharapkan oleh banyak orang, setidaknya kita bisa mengenalnya, kita bisa menandainya dengan dua hal. Kita bisa mengecek apakah ibadah yang sudah kita lakukan ini menjadi ibadah yang mabrur atau bukan. Maka dari dua hal ini kita bisa mengenalnya. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan ini la yukhalituhu ismun. Ibadah yang mabrur adalah ibadah yang ketika pelaksanaannya tidak tercampur dengan keburukan. Ismun ini artinya adalah keburukan. Maksudnya seperti apa? Keburukan yang dimaksud adalah bisa berupa kemaksiatan, atau juga dari sisi materi, perbekalan yang dia punya, yang dia siapkan, perbekalan itu adalah perbekalan yang halal, yang baik. Maka dari dua hal ini kita bisa mengecek apakah perbuatan yang kita lakukan ini sudah benar ataukah tidak. Dari perbekalan, apakah perbekalannya halal atau tidak. Jika perbekalannya sudah halal, maka sisi yang selanjutnya adalah apakah dia melakukannya dengan cara yang baik atau tidak. Kalau dia melakukan dengan cara yang baik, maka insya Allah perbuatan yang dilakukan dengan cara yang baik, dengan tidak tercampur kemaksiatan, apakah dengan berupa jidal, yakni cekcok, atau perkataan kotor, ataupun pelanggaran-pelanggaran umroh yang lainnya, seperti dia memotong kuku, kemudian dia memakai parfum dan yang lainnya, kok dia tidak tercampur dengan hal-hal itu, dia bisa memastikan apa yang dia perbuat adalah perbuatan yang baik, tidak tercampur dengan kotoran, maka insya Allah poin yang pertama dia sudah memegang. Namun yang dimaksud dengan mabrur seperti yang saya katakan tadi adalah mabrur merupakan dua hal. Yang pertama adalah pelaksanaannya tidak tercampur dengan ismun, keburukan. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan mabrur adalah orang itu bisa dikenal dengan khairun ba'dahu. Orang itu harus tampak selanjutnya dia bisa menjadi lebih baik. Mari sekarang ini kita bisa mengaca apa yang sudah kita lakukan sebelum kita menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Dan kita juga bisa mulai merancang apa yang akan kita lakukan setelah kita menjalankan haji atau umroh. Jika apa yang kita lakukan sebelum umroh atau sebelum haji sama seperti apa yang kita lakukan selanjutnya, maka kita perlu cemas. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan ini bukanlah ibadah yang mabrur. Tidak ada artinya.
kembali ke masalah mabrur yang tadi, maka apa yang kita harapkan jika kita mengharapkan ibadah haji ataupun umroh yang mabrur, maka dua hal ini terpenuhi. Yang pertama adalah ibadahnya tidak tercampur dengan keburukan, kemudian yang kedua adalah ibadah itu bisa menjadikan pelakunya lebih baik selanjutnya setelah melakukan ibadah haji atau umroh itu. Ini adalah rekaman saya yang pertama. Saya tidak akan terlalu panjang dalam menyampaikan. Insya Allah saya akan membuat rekaman-rekaman seperti ini secara berkelanjutan. Tetap terus Anda bisa mengakses website saya pada rafiqjauhari.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.